real. In traditional teaching, the technique is copied before any defender creates real pressure. It's staged. In meaningful PE, a real defender is already there. Oke, Bapak Ibu, kita kunci dulu ya bahwa kita ini sedang berbicara pada konteks membangun makna dari fungsional. Dan sekarang fungsional itu kan tentang memecahkan masalah yang otentik. Dan masalah yang otentik dalam PJOK itu tadi dikatakan ada sebuah istilah namanya SOAR, SOAR, situated, open, accepted, real. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, situated itu artinya kontekstual, open itu artinya terbuka, accepted artinya diterima, dan real itu nyata. Dilihat dari tabel yang kakak-kakak bisa lihat di layar, ini Jonas sedang membandingkan bagaimana memecahkan permasalahan dalam PJOK dengan membandingkan pembelajaran yang sifatnya tradisional dan pembelajaran yang bermakna atau meaningful PE. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa lihat yang pembelajaran tradisional. Jika kita menggunakan akronim atau tadi 4 komponen SOAR tadi, yang pertama adalah situated atau kontekstual. Pembelajaran yang sifatnya tradisional itu sifatnya sangat mudah gitu. Sifatnya lebih kayak memilih peran begitu. Tapi kalau pembelajaran penjas yang sifatnya lebih bermakna, pembelajarannya itu lebih kepada situasi-situasi yang lebih kompleks begitu yang tidak diatur sebelumnya oleh guru dan sifatnya lebih kepada permainan. Dan akronim yang kedua yaitu adalah open. Open artinya terbuka. Jadi dalam pembelajaran tradisional one size fits all. Jadi semuanya disamakan, baik itu cara bermainnya, eh, arahannya, instruksinya, itu sama untuk semua peserta didik. Tapi dalam meaningful PE atau pembelajaran yang bermakna, itu disesuaikan dengan kondisi setiap pemain atau dalam konteks ini murid. Lalu yang berikutnya adalah accepted atau diterima. Dalam pembelajaran yang tradisional, semua keputusan itu ada pada keputusan guru. Sedangkan pada meaningful PE, siswa juga punya andil untuk memecahkan atau memutuskan beberapa keputusan. Dan yang terakhir adalah real atau dalam bahasa Indonesia adalah nyata, begitu ya. Dalam pembelajaran yang bermakna, itu adalah kondisi-kondisi yang otentik, yang nyata, yang terjadi. Seperti contoh di video tadi, itu adalah masalah otentik begitu. Oke, Jonas, go ahead. What I want to add is that traditional teaching and meaningful PE in the table looks very binary, but there's a continuum in between. So I do not have to decide either I'm a traditional teacher or I am doing meaningful PE, but I can stand somewhere in between and use elements of both. Baik, jadi sebetulnya kalau melihat dua tabel ini kan rasanya seperti dua hal yang beda banget gitu ya Bapak Ibu. Tapi sebetulnya di antara tradisional dan meaningful PE ini di tengah-tengahnya ini sifatnya kontinum. Jadi mungkin kita ada juga dalam situasi di mana ada beberapa komponen tradisionalnya dan ada juga meaningful PE-nya. Jadi kadang kita berdiri di tengah-tengah di mana faktor-faktor ini ada di eh, karakter-karakter tradisional dan meaningful PE ini ada di tengah-tengah lah dari perjalanan dari ke tradisional ke bermakna. Okay, now I want to come back to the video and go through the our four properties. Um, and yeah, connect the theory to the actual lesson. The teacher frames the goal like this. The goal at the group tournament is that every group makes the best presentation it can. That's situated. The situation is embedded in an event that the students are actually preparing for. And he reframes the standard. It's not about being perfect, that's a quotation. It's about doing it as well as you can. That's open, an outcome, not a fixed technique. It's reachable differently by each student. Nanti Bapak Ibu akan kembali melihat video, tapi dalam kasus ini
video tadi, kita punya masalah di situ dan kita akan memaknai melalui struktur. Yang pertama adalah kontekstual, yaitu tugas dalam pembelajaran PNJS kali ini adalah turnamen dalam kelompok, yaitu agar setiap kelompok menampilkan penyajian terbaik yang bisa mereka lakukan. Dan untuk yang sifatnya open, ini adalah bukan tentang menjadi sempurna atau menampilkan kemampuan yang sempurna, tetapi tentang melakukannya sebaik mungkin yang kamu bisa. Jadi secara kontekstual tertanam bahwa peristiwa yang sedang terjadi adalah benar-benar sedang dipersiapkan siswa, guru juga membingkai ulang standar seperti ini gitu. Dan untuk yang terbuka yaitu bukan teknik yang kaku tapi dapat dicapai secara berbeda oleh setiap siswa. Meaning doesn't stop at the task design. It also depends on the individual. For the group, ownership is visible. Our problem is saying Bila at the beginning. That's accepted. They carry the goal together. And the gap is genuinely felt. So we are not getting anywhere. That's real. For Paul Georg, it's the opposite. I don't want to become a gymnast. The goal itself is rejected. And without that acceptance, I just don't want to learn it. There's no felt gap either. Same task, two completely different experiences of meaning. Dalam slide ini, Jonas mengatakan bahwa makna tidak berhenti pada desain tugas yang diberikan, tapi makna juga tergantung dari individu. Bagi kelompok tampak jelas, jadi masalah kita adalah jika kita tidak mengalami kemajuan. Sedangkan yang nyata bagi Paul terjadi justru sebaliknya. Saya tidak ingin menjadi pesenam, sehingga tujuan itu juga pada akhirnya ditolak dan tidak ada penerimaan. Jadi di sini bisa dilihat bahwa karena saya tidak ingin menjadi pesenam, maka saya juga memang tidak ingin mempelajarinya. Ini sebetulnya masalah yang muncul dalam video tadi. It's not only about movement problems. Meaning emerges socially. Let's look closer at Paul's shift. At first, rejection. I don't want to learn it. Said while the group keeps talking at him. Then a turning point. The teacher names what's actually happening. I think it's also because you talk at him a lot, he's saying. Shared laughter. Then a redirection. Think up some exercises. And he's pointing to the paper with the task. And then acceptance. I know downhill you can roll faster and faster. And he lets himself be nudged onto the mat. No more refusal. The rejection was never really about the goal itself. It was a reaction to pressure. Once the pressure was named, engagement became possible again. Baik, Bapak Ibu, tadi dari video tadi masalah kita itu bukan hanya tentang masalah geraknya begitu ya, bahwa tidak mampu melakukan roda depan, tapi di sini ada masalah lain yang muncul secara sosial, di mana dari perspektif individu. Yang pertama ada rejection. Video tadi bahwa Paul ini mengalami rejection dari teman-temannya, begitu individual perspektif, dan dia mengatakan saya nggak mau mempelajari ini begitu ya. Ketika teman-temannya ada 3 orang mengatakan terus berbicara kepada Paul, begitu ada penolakan dari diri Paul bahwa saya nggak mau melakukan itu, dan itu terjadi ketika kelompoknya terus menekankan bagaimana Paul harus melakukan role depan dan juga mereka terus berbicara kepada Paul. Dan turning point-nya, titik baliknya ketika guru mengatakan, oh Paul bisa seperti itu, Paul tidak mau melakukan gerakannya, saya pikir karena kamu terus-terusan berbicara sama Paul begitu. Dan lalu guru tersebut mengatakan coba pikirkan sama-sama beberapa latihan atau beberapa cara. Dan ketika eh, guru mengatakan goalnya adalah untuk melakukan beberapa latihan untuk memperbaiki masalah gerak tadi, maka
reaction atau respon terhadap goal yang baru ini menjadi penting dan akhirnya ada penerimaan atau acceptance. Lalu responnya adalah saya tahu kalau misalnya saya melakukan gerakan roll depannya dengan cara menurun, saya eh, rasa saya bisa melakukannya dan Em, lalu si Paul ini membiarkan dirinya didorong pelan ke matras dan dia akhirnya tidak menolak. Jadi setelah guru memberikan goal alternatif yang lain atas masalah tadi yang rejection itu, lalu pada akhirnya Paul mau kok menerima melakukan roll depannya dengan cara yang berbeda dengan matrasnya diturunkan seperti itu. I'm sorry, I just realized that I was showing the English presentation. Hilda, you should have told me. I know, but we have talked in our WhatsApp group that we have translation in Bahasa in your each slide, so Yes, okay. so No, sorry. you could have told me, then I would have switched. I was just yeah. Okay, I'm so sorry. sorry. So I I'm just sorry too. switched to the other one. Great, yeah. I'm yeah, okay. I think what I wanted to show with the case is to talk about what what meaning looks like and how we can influence meaning by planning with a situated openness. So that's something we plan as PE teachers, and acceptance and real problems or real acceptance of the problem is something we rather create in situations. And the core question is, why should we do this? Why should we orient towards the teachers? Why does any of this matter pedagogically? There are two reasons. One is the humanist and one is more an empiricist perspective. From a humanist, Bildung-oriented perspective, students need to learn to take authorship for their own lives. PE addresses the whole person, not just the body. It contributes to a good life, or it might contribute to a good life, and it requires students to take on that authorship to learn to self-regulate. Oke, so mengapa alasan kita perlu menggunakan pendidikan jasmani yang bermakna? Dan Jonas melihat ini dari perspektif humanistik atau Bildung. Bildung ini sesuatu yang cukup terdengar di Jerman, perspektif Bildung dan juga nilai demokratis. Jadi, mengapa semua ini penting secara pedagogis? Dari perspektif humanistik yang berorientasi Bildung, siswa perlu belajar mengambil agensi atau keputusan atas hidup mereka sendiri. Jadi, Penjas menyasar pada pribadi murid secara utuh, bukan hanya jasmaninya saja atau tubuhnya saja, tapi juga Penjas berkontribusi pada kehidupan yang lebih baik, menuntut siswa mengembangkan agensi itu dan juga belajar meregulasi diri. It also matters for teaching effectiveness. So I'm talking about meaningful. Across subjects, problem-solving teaching shows an effect size of 0.68, metacognitive strategies 0.6, self-regulated 0.52, cooperative learning 0.4, all well above the 0.4 threshold Hattie treats as above average. The Education Endowment Federation toolkit in the UK independently confirms this. Metacognition and self-regulated learning at about 7 months of progress at the lowest cost of any intervention listed. Dalam slide ini masih membicarakan tentang pendidikan jasmani yang bermakna terkait dengan efektivitas pembelajarannya pada lintas mata pelajaran. Pada lintas mata pelajaran ini, pengajaran yang berfokus pada pemecahan masalah menunjukkan bahwa dampaknya sebesar, ini ada angka-angka ya kakak-kakak, angka dampak 0,68, lalu juga terkait metakognitif atau strategi metakognitif adalah 0,6, lalu pembelajaran untuk meregulasi diri 0,52, pembelajaran kooperatif ada 0,4, dan ini adalah angka-angka yang diambil dari penelitiannya Hattie dan dianggap di atas rata-rata. Begitu. IIF ini adalah toolkit di UK juga yang mengkonfirmasi bahwa metakognisi dan pembelajaran meregulasi diri meningkatkan sekitar
7 bulan kemajuan dengan biaya yang paling rendah di antara intervensi yang ada. Jadi ini adalah intervensi pendidikan jasmani yang bermakna lintas mata pelajaran, efektif pembelajarannya terhadap pengajaran pemecahan masalah, strategi metakognitif, pembelajaran regulasi diri, dan pembelajaran kooperatif di konteks UK ya. Ya. Specifically within PE, a meta-analysis of 40 studies and almost 4,000 students compares cooperative learning against traditional teaching directly. The overall effect is 0.46. Social and cognitive outcomes even higher, between 0.59 and 0.61. Physical learning outcomes, 0.47. So this isn't just a general education finding, it holds specifically in our subject. Ada sebuah penelitian meta-analisis diambil dari meta-analisis ini melakukan perbandingan pembelajaran penjas yang sifatnya tradisional dengan pembelajaran penjas yang kooperatif dari 40 penelitian dengan jumlah partisipannya di sini 3.000 sekian, dan di sini menunjukkan bahwa efek siswa dalam konteks ini, partisipannya siswa, efek keseluruhannya adalah luaran sosial dan kognitif yang menggunakan kooperatif jauh lebih tinggi, lalu juga luaran pembelajaran fisiknya juga ini ada angka menunjukkan 0,47, dan secara kesimpulan tadi Jonas mengatakan ini bukan hanya temuan tentang pendidikan umum, tapi ini juga temuan yang berlaku khusus dalam mata pelajaran pendidikan jasmani. So if problem solving matters this much, how do we actually plan for it? Vygotsky's zone of proximal development gives us the frame, the distance between what a student can do independently and what they can do with guidance or alongside more capable peers. The consequence for planning is simple to state and hard to do. We need to aim at a transfer of responsibility. Jika pemecahan masalah adalah sesuatu yang kita tetapkan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam pembelajaran PENJAS, lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita merencanakannya. Dalam slide ini adalah zona perkembangan proksimal, tapi di sini adalah ZPD, begitu ya, dari Vygotsky memberikan kerangka jarak antara apa yang dapat dilakukan oleh murid secara mandiri dan apa yang dapat dilakukan dengan bimbingan atau bersama teman-teman sebaya yang lebih mampu. Implikasi dari perencanaan ini adalah untuk diucapkan sebetulnya, tapi pada praktiknya susah dilakukan dan kita perlu menargetkan adanya transfer tanggung jawab untuk pemecahkan masalah dengan meregulasi diri. Zimmerman gives us a way to describe that transfer more precisely. 4 levels. Observation, where a learner can tell a good performance from a poor one, but can't yet reproduce it. Emulation, copying the general style of a model. Self-control, performing independently of the model, but still rigidly automized. And self-regulation, adapting the approach to changing conditions on their own. Bapak Ibu, di tabel ini kita sedang berusaha untuk merencanakan pemecahan masalah regulasi dengan 4 step dari Zimmerman. Tingkat meregulasi diri itu yang pertama adalah mengobservasi. Zimmerman memberikan cara untuk menggambarkan transfer itu secara lebih tepat melalui 4 tingkat. Yang pertama adalah observasi. Observasi itu ketika murid dapat membedakan performa yang baik dari yang kurang baik, tetapi belum dapat mereproduksinya. Jadi hanya sebatas, oh gerakan ini baik dan gerakan yang lain itu tidak lebih baik dari ini, tapi saya nggak bisa mencontohkan atau melakukan yang saya pahami dengan gerakan yang lebih baik. Stage yang kedua adalah emulasi, yaitu meniru gaya umum dari model. Yang ketiga adalah kendali diri. Kendali diri ini yaitu melakukan secara
mandiri dari model, tetapi masih gerakannya kaku begitu ya. Tapi sudah otomatis dan regulasi diri ini lebih sifatnya kepada adaptasi, yaitu menyesuaikan pendekatan terhadap kondisi yang berubah secara mandiri. Jadi yang di 4 ini, kalau siswa sudah pada tahapan yang mampu meregulasi, dia bisa melakukan gerakan yang bisa diadaptasi sesuai dengan kondisi lingkungannya. Zimmerman's cycle also has 4 phases: self-evaluation, evaluation, goal setting, implementation, and outcome monitoring. If we cross these with the 4 levels, we get a matrix that lets us locate exactly where students' self-regulation stands, not just generally, but within a specific phase of solving a specific problem. Bapak Ibu sekarang melihat bahwa tambahan dari tabel yang pertama itu, kalau tadi hanya bisa melihat tingkatan dari regulasi diri, ya yang sebelah kiri itu adalah observasi, emulasi, dan kendali diri, dan regulasi itu adalah tahapan dari tingkatan regulasi diri, di mana observasi yang pertama, emulasi yang kedua, kendali diri yang ketiga, regulasi diri yang keempat, dan yang di sebelah kanannya adalah siklus fase dari evaluasi diri. Yang pertama adalah penetapan tujuan atau goal setting, yang kedua adalah proses implementasinya, lalu pemantauan hasil dan evaluasi diri. Jika kita nanti menyilangkan antara 4 tingkat regulasi diri tadi, begitu ya, dengan 4 fase-fase ini, fase penetapan tujuan, implementasi, pemantauan hasil, dan evaluasi diri, eh, kita bisa memperoleh matriks yang bisa membantu kita menentukan dengan tepat posisi regulasi diri siswa. Jadi bukan secara umum saja dia ada di tahapan observasi, emulasi, kendali diri, atau regulasi diri, tetapi lebih spesifik di fase mana mereka memecahkan masalah tertentu gitu. Di tingkat regulasi diri yang mana dan di fase siklus yang mana mereka meregulasi diri mereka. Ya. Let's place our case inside this matrix. Margaret says, we've been showing him the whole time how it works. That's emulation. Within the implementation phase, their strategy is pure repeated demonstration. This is worth pausing on. It's the same pattern as our dribbling example earlier. Prescribe the solution, demonstrate, repeat, just enact it between classmates instead of by the teacher. Imitation alone doesn't produce ownership. Baik, Bapak Ibu, kalau tadi kakak-kakak ingat di video, ada temannya Margaret, dia bilang, kami itu terus loh nunjukin caranya kepada Paul tadi kan. Jadi kami terus menunjukkan kepadanya ini kepada Paul, tadi siswa yang tidak bisa roll depan itu, bagaimana caranya. Nah, dalam konteks ini, Jonas mengatakan bahwa tingkat regulasi Margaret ini masih pada tingkat observasi. Ya, contoh sama misalnya dengan dribbling misalnya. Dan ini hanya terjadi di antara murid, bukan dari guru. Jadi cuma bisa meniru saja, tidak bisa menghasilkan tanggung jawab. Jadi emulasi dalam mari kita tempatkan kasus kita dalam matriks ini. Jadi Margaret mengatakan bahwa kami terus menunjukkan kepadanya bagaimana caranya. Itu adalah emulasi dalam fase implementasi. Strategi mereka murni demonstrasi berulang dan ini penting untuk kita cermati. Polanya sama dengan contoh dribbling tadi, yaitu menentukan solusi, mendemonstrasikan, dan mengulanginya. Hanya dilakukan oleh teman sekelas, bukan oleh guru. Imitasi saja tidak menghasilkan kepemilikan. Mohon maaf, tadi yang disampaikan Margaret itu masuk ke dalam tingkat regulasi diri yang emulasi pada tahapan implementasi. Ya. Bilal says he doesn't take a proper run-up. He keeps getting slower. That's observation. Within the self-evaluation phase, a correct perception of what isn't working, but no strategy follows from it yet.
Contoh lainnya ada siswa yang namanya Bilal. Bilal mengatakan dia tidak mengambil awalan yang benar, dia terus melambat. Dalam contoh ini, apa yang Bilal katakan itu adalah bagian tingkat regulasi diri yang observasi. Dalam fase observasi ini, persepsi yang tepat saja tentang apa yang tidak bekerja dengan baik, tetapi belum ada strategi-strategi yang disampaikan oleh Bilal. Then Angie, after seeing the teacher's tape roll demonstration, says, "You could give him a push." That's a transition between emulation and self-control. In the goal-setting phase, her first independent idea, but still tied to the model she just saw. Siswa lain, Angie, mengatakan bahwa em, kita bisa memberinya dorongan, gitu ya. Setelah Angie melihat adanya gulungan pita. Nah, dari sini ini adalah transisi dari antara emulasi ya dan kendali diri dalam fase penetapan tujuan. Ide mandiri pertamanya tetapi masih terikat dengan model yang baru saja dia lihat. Self-regulation is really a close-up of one single SOAR condition, accepted. Accepted only tells us whether a goal is owned or not. This matrix tells us how far that ownership actually reaches, level by level, phase by phase. And it doesn't stop with Angie's push. Moments later, she says, "We can build something like that," and lifts the mat herself. That's self-regulation, a genuinely adapted, self-generated solution. That's the movement we are aiming for when we plan, not just an open goal, but a deliberate path toward that kind of independence. Oke, Bapak Ibu tadi kan kita sudah membicarakan tentang SOAR ya, akronim itu yang kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah kontekstual, terbuka, diterima, dan nyata. Dan dalam merencanakan pemecahan masalah melalui regulasi diri ini, eh, pertama untuk accepted atau diterima hanya memberitahu kita apakah suatu tujuan dimiliki atau tidak. Dan matriks ini menunjukkan seberapa jauh kepemilikan itu menjangkau tingkat demi tingkat, fase demi fase, dan ini tidak berhenti pada dorongan NG. Beberapa saat kemudian ia mengatakan, bisakah kita membuat sesuatu seperti itu? Lalu ia mengangkat matrasnya sendiri. Itulah ya contoh yang tadi saya sampaikan itu adalah regulasi diri, solusi yang benar-benar diadaptasi dan dihasilkan sendiri oleh NG. Gerakan seperti inilah yang kita tuju ketika merencanakan pembelajaran, bukan hanya tujuan yang terbuka, tetapi jalur yang disengaja untuk menuju kemajuan kemandirian semacam itu. Kemandirian dalam konteks ini adalah kemandirian untuk meregulasi diri, menemukan cara lain untuk menyelesaikan masalah tadi. So, what am I teaching next week? Which unit? Which class? We will now come to you on what you are teaching. In breakout groups, share your context and plan using these 4 questions. Situated, how can you formulate a problem from a real context? Open, how can you formulate the goal as an outcome reachable at different levels? Accepted, how can you create space for students to make their own decisions? Real, how can you leave a gap that students have not yet solved? So it's now we are shifting from the concepts and from the case to your physical education teaching and material that you will bring to the presence workshops in round about 2.5 weeks and that we want to work with in this time. I'm not sure if I can share the template in the chat. Yes, I think I can share it in the chat. So I prepared a template that you can use to prepare in these for this following 10 minutes, maybe, or 15 minutes we have, I think. Oke, baik kakak-kakak semua, Jonas membagikan satu lembar kerja di kolom chat, nanti dibuka. Dan nanti kita akan terbagi ke dalam beberapa ruangan Zoom untuk mendiskusikan tentang rencana kita untuk beberapa minggu ke depan. Jadi setelah online meeting ini, Bapak Ibu ada
em, membagi konteks pembelajaran Bapak Ibu. Sedikit sebelum ke konteks, tadi banyak sekali istilah-istilah yang kita dengar ya. Saya ingatkan kembali bahwa kontekstual terbuka, diterima dan nyata ini adalah cara memecahkan masalah dalam PJOK. Cara memecahkan masalah dalam PJOK dengan agar lebih bermakna. Dan dalam penjelasan Jonas tadi itu yang soar tadi. Jadi kontekstual, terbuka, diterima, dan nyata. Jadi nanti di dalam kelompok kecil Bapak Ibu bagikan konteks Bapak Ibu begitu dan rencanakan tiap unsur ini. Yang pertama jawab pertanyaan bagaimana kakak-kakak merumuskan masalah dari konteks nyata pembelajaran Bapak Ibu. Yang pertanyaan kedua bagaimana kakak-kakak merumuskan tujuan sebagai luaran yang dapat dicapai pada tingkat yang berbeda. Yang ketiga diterima bagaimana Bapak Ibu menciptakan suatu ruang atau kesempatan bagi siswa untuk mereka mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah sendiri. Solusi masalahnya tidak selalu dari Bapak Ibu, tapi ini datang dari peserta didik. Yang terakhir adalah nyata bagaimana menyisakan celah masalah yang belum dipecahkan oleh siswa. Alright, Jonas, I'm trying to uh, tell our participant again because we heard so many terminology. So they will discuss in their own group in this Zoom meeting to talk about the context about the SOAR to solve the problem in their PE lessons. So Kadona, I think you can start to break out the Zoom and we can see the discussions in each groups. And please use the working sheet that Jonas already share. Dan tolong Bapak Ibu gunakan lembar kerja yang sudah Jonas share di kolom chat. Ini akan membantu kakak-kakak, Bapak Ibu untuk berdiskusi. Yes, just to be sure about the task, it's everybody should think about his or her own lesson that they want to do in the next weeks and where they can use these four concepts or four dimensions of problem solving and how they can address this in the next 4 weeks. And in 2.5 weeks, we want to talk about how this worked out for you. Ya, Bapak Ibu, jadi pastikan bahwa nanti ketika berdiskusi ini, Bapak Ibu menceritakan konteks mengajar Bapak Ibu dan juga merencanakan pembelajaran yang akan dilakukan untuk 2 minggu ke depan sampai nanti kita bertemu secara luring gitu. Ya, Kak Doni. Okay. Yeah, I will start the breakout sessions. There are going to be 3 to 4 participants in one room. Yes. Okay. Maybe I will make the breakout room so they will be automatically separated into each room. Yeah, okay. So I think we need about, I already have the option. Do you want to do it or do you want me to do it? Oh, okay. If you want to do it, I prepared 10 rooms now Okay. and I have an automatic okay, go ahead. distribution of the participants. So we are meeting again in 10 minutes. Okay. See you. Great.
Gimana Kak bisa membuatnya sumber kerjanya? Saya belum paham. I think everybody is back right now. Yeah, I I think hope, so. Yeah. yeah. Okay, then let's, where is it? Here. So the next part of the seminar, when we meet in 2.5 weeks, I want you that after teaching that sequence, take a few minutes. And if it's not ready planned yet, continue planning it using the template I gave you. Just take a few minutes after you taught that lesson and note down your observations. Situated, was the task connected to a specific practice, or could it have been any isolated drill? Open, was the challenge too easy, too hard, or just right? And for whom? Accepted. At which level did students operate? Observation, emulation, self-control, or self-regulation? Did they wait for you to provide the answer or generate their own? Real. Did students encounter a problem they hadn't yet solved or a routine they already knew? And through a social justice lens, who was particularly engaged? Who was not? What preconditions, physical, social, linguistic, did the task implicitly require? Bring these notes to the in-person workshop. They are the starting material for our reflection there.
Kakak-kakak, ini yang akan kakak-kakak lakukan. Tadi kakak-kakak sudah punya apa rencana yang akan dilakukan secara kontekstual, terbuka, diterima, dan nyata. Silakan nanti dilakukan. Ini menjadi bekal untuk pertemuan kita secara tatap muka 2,5 minggu lagi, begitu. Eh, Ajarkan dengan cara memecahkan masalah dengan cara tersebut, dengan 4 cara tadi. Setelah itu, luangkan beberapa waktu setelah mengajar, misalnya 10 menit, untuk mencatat pengamatan Anda, kakak-kakak sendiri. Dari kontekstual, pertanyaannya yang harus ditanyakan nanti kepada diri sendiri adalah apakah tugas terkait dengan praktik tertentu itu hanya menjadi latihan drill yang terisolasi. Lalu yang komponen yang kedua yaitu open atau terbuka, apakah tantangannya terlalu mudah, terlalu sulit, atau sedang-sedang aja, just right challenge. Dan itu untuk siapa tantangannya? Lalu yang ketiga adalah diterima pada tingkat ini di mana siswa bekerja, apakah pada tingkat observasi yang tadi ada 4 stage ya untuk meregulasi diri, apakah siswa berada pada stage observasi, emulasi, kendali diri, atau regulasi diri. Lalu, apakah mereka menunggu Anda, dalam konteks ini gurunya, memberikan jawaban terhadap suatu masalah, atau mereka mampu menghasilkan jawaban sendiri? Lalu untuk komponen nyata, tolong dilihat apakah siswa menghadapi masalah yang belum mereka pecahkan, atau sebetulnya masalah itu adalah rutinitas yang masalah itu sudah diketahui caranya. Dan yang terakhir, karena di sesi pagi kita juga sudah belajar tentang keadilan sosial, maka tanyakan juga, begitu ya, refleksikan juga siapa yang sangat terlibat dalam pembelajaran, siapa yang tidak terlibat sama sekali, dan prasyarat apa yang diperlukan untuk bisa terjadi keadilan sosial dalam pembelajaran Penjas. Apakah itu aspek fisik, apakah itu aspek sosial, apakah mungkin itu juga aspek bahasa, yang secara implisit dituntut untuk melakukan suatu tugas tertentu, dalam konteks ini tugas gerak. Bahwa semua hasil catatan ini, hasil refleksi ini menggunakan kontekstual, terbuka, diterima, nyata, dan lensa keadilan sosial sebagai catatan untuk bahan awal pada fase refleksi nanti kita di Jogja pada saat kita luring. Ya. I uploaded a template in the chat that you can use for your structured notes after your teaching experience. Untuk template-nya sudah ada di chat group, itu nanti yang akan digunakan untuk bisa memandu Bapak Ibu untuk mengungkapkan pengalaman mengajarnya menggunakan metode yang tadi ya. So thank you very much for listening and for participating. And I'm really looking forward to see you on the 6th of August and talk about your experiences. Do you open for question and answer session, Jonas? Yes, we may have about 10 more minutes. That's good. Great. Ya, Bapak Ibu, silakan jika ada yang ingin didiskusikan. Saya tahu bahwa dalam pertemuan beberapa jam ini ada banyak sekali eh, hal-hal yang sifatnya konseptual dan sangat baru dan mungkin belum begitu jelas. Jadi boleh Bapak Ibu ditanyakan agar nanti pada saat praktek Bapak Ibu bisa lebih mudah begitu. Ya. Kak Alda, maybe? Kak Dona, boleh di take over aja untuk tanya jawab. Oke, dari kakak-kakak semuanya barangkali ada apa ya, satu-satu yang mau ditanyakan begitu. Nanti bisa ditanyakan dalam bahasa Indonesia, nanti akan kita bantu untuk menginterpret. Tenang saja. Mungkin kakak-kakak banyak pertanyaan atau sesuatu yang ingin ditanyakan sebenarnya, tetapi agak ragu-ragu seperti itu. Atau memang masih apa namanya ya, meraba-raba materinya terkait dengan ini. Yang ini mungkin satu situasi atau satu uh, informasi yang mungkin baru ya bagi kita, sehingga apa yang mungkin kita masih ada sesuatu yang tadi dari beberapa part
Ya, mungkin dari yang mengajukan Kak Eri. Silakan Kak Eri. Ya, terima kasih Kak. Mungkin bisa dikonfirmasi ke Kak Junas, kira-kira perlengkapan apa saja yang harus kita bawa saat nanti praktek di Jogja? Terima kasih. Kak Heri, itu alat praktik yang harus dibawa guru atau oleh panitia? Oleh panitia ataukah guru yang harus disiapkan Kak? Dua-duanya, Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Biar kita tahu oh, nanti ketika praktek apa saja yang harus kami siapkan sebagai panitia maupun sebagai guru. okay. So well, Jonas, you got questions for the preparation for the practicum in Yogyakarta. Is there any equipment that they should provide or bring to the venue, or maybe for the team to prepare? For the team, I will send you a list what I need for the workshop on the 5th on cooperative learning in martial arts or in point fighting. And what we need for the 6th with the MPE workshop is only the participants, their experiences. We need a presentation option, so I'm gonna bring a short presentation. And yes, and I send an email to you, Hilda and Charlie, and we need to decide where we want to put our focus on in the second part. I think the first part is pretty clear. Yeah. Oke, Kak Heri, nanti sepertinya ini hanya nanti akan ada list-list yang harus dipersiapkan oleh panitia ya. Nanti akan disampaikan untuk praktik langsung. Oke, good. Mungkin Kak Heri dan Kak Dona dan teman-teman dari COP juga aku sedikit menambahkan karena kakak-kakak di COP juga sudah pernah mendengarkan konsep tentang penjas yang bermakna ini sebelumnya. Jadi apa yang disampaikan Jonas ini tidak beda begitu ya. Justru ini adalah kalau Bapak Ibu cermati banyak sekali elemen interaksi sosial di sini, tantangan yang sudah kita pelajari sebelumnya dan Jonas mencoba untuk menyampaikan ini secara real konteks gitu praktik nyatanya. Jadi sesuai dengan konsep yang penjas bermakna itu sifatnya foundational, jadi bukan model dan di sini dimasukkan dalam praktik nyata dan di situ bisa terlihat makna-makna yang terbangun begitu. Seperti itu, dan lebih kepada problem solving, pemecahan masalah dengan meregulasi diri. Saya pikir itu fokus dari pembahasan kita bagaimana membentuk makna dari dimensi fungsional dan dengan meregulasi diri. So I just a little bit add some point of this session to our participant, Jonas. Yeah. Yeah, I want to add maybe that the concepts I provided are not meant to simply adopt and take it over, but everybody, every teacher needs to create their own meaning of these concepts and how they can use these concepts to improve their PE teaching. So it's all about all the participants. It's not about the content that I'm providing. These are just opportunities to learn for the participants. That I want to make clear. Yeah, that's great point. Jadi Bapak Ibu Jonas menyatakan bahwa yang paling utama di sini adalah bagaimana Bapak Ibu guru membentuk makna sendiri dari konsep yang dikenalkan oleh Jonas pada siang hari ini pada pembelajaran Bapak Ibu. Dan mungkin nanti Bapak Ibu bisa memiliki pemaknaan yang berbeda dari konsep-konsep ini. Mungkin Kak Tonang bisa membentuk makna dari konsep yang fungsional, tapi yang lain juga mungkin bisa menangkap makna dari konsep yang lain. Jadi nanti ini sangat kontekstual, tergantung dari implementasi pengajaran Bapak Ibu, begitu. Okay, then thank you again, and thank you, Hilda, very much that you are translating or interpreting so patiently. And I'm really looking forward to meet you people. Yeah, thank you so much, and sorry for the very first slide. Yeah. Okay, let's all give our applause to Jonas and Hilda by clicking the reaction button in the Zoom for this outstanding presentation today. And of course, we are looking forward to see you in person in Yogyakarta.
Yes. Have a nice evening and see you in 2 weeks. See you, Bye-bye. Jonas. Okay. Bye-bye, everyone. Thank See you, you. Jonas. Bye-bye. Mengingatkan kembali ke kakak-kakak kalau ada yang belum absen, berkenan absen karena di situ ada pendataan kaos juga nih. Silakan bagi kakak-kakak yang belum absen bisa absen karena akan ada pendataan di situ. Pendataan untuk kaos olahraga yang akan digunakan untuk praktek TK di Jogja. Kami tunggu nanti partisipasinya di tanggal 6 Agustus. Untuk undangan resminya akan kami sampaikan melalui grup WA secepatnya. Silakan di skip tanggal tersebut, jangan sampai nanti kakak-kakak tidak hadir karena rugi sekali ya. Di tanggal 6 kita akan praktek langsung didampingi oleh Kak Junas. Setelah itu nanti akan kita lanjutkan di sesi kedua. Setelah sesi praktek dengan Kak Junas adalah simulasi, kita akan melakukan FGD gitu. Forum Group Discussion berkenaan materi yang ada. Nanti untuk FGD sifatnya kita akan sharing praktik bagi yang ada dan kebetulan teman-teman di CLB adalah teman-teman pengembang di kurikulum maupun di Puskur maupun Pusbuk. Jadi harapannya dari teman-teman semua nanti bisa berbagi dan saling berkolaborasi. Kami tunggu waktunya pada tanggal 6. Gitu Kak Duna ya. Ya, betul. Jadi nanti di tanggal yang ditetapkan yang untuk luring tadi kita sudah bisa siap semuanya gitu ya Kak Eri ya. Ya, siap. Gitu. Bagi teman-teman yang belum hadir hari ini, mungkin nanti ketua MGMP baik SMP, SMA maupun KKG diharapkan bisa mengkonfirmasi di tanggal 6 bisa hadir. Dan bagi teman-teman yang belum absen, sekali lagi kami ingatkan untuk absen karena di situ ada pendataan kaos. Terima kasih. Oke, terkait dengan persuratan Kak Eri barangkali yang undangan terutama yang nanti untuk tanggal 6 ini nanti kalau yang belum apa mengirimkan detailnya informasi nama dan seterusnya ini masih bisa ini ya disusulkan ya. Ya, Karena kan nanti membutuhkan barangkali membutuhkan izin dan seterusnya. ya. Maksudnya kita butuh informasi yang lengkap supaya nanti kita tidak salah dalam penulisan surat permohonan gitu ya. Untuk saat ini ada 32 peserta yang kemarin masuk ke data kami. Nah, data-data 32 peserta itu akan kita share ulang. Jika terdapat kesalahan, nanti mohon segera konfirmasi supaya kita tindak lanjuti. Gitu. Mungkin itu kakak semuanya. Selamat istirahat. Atau akan ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, bisa kita live. Sudah cukup? Ya, kalau cukup, terima kasih Kak Duna. Silakan bisa di closing. Baik, terima kasih Kak Eri atas tambahannya. Tadi kita sudah mengikuti sesi dengan Profesor Jonas dan kita sudah mendapatkan insight tentunya terkait dengan meaningful PE and social justice pedagogy ini. Harapannya nanti untuk pertemuan luring apa yang sudah diminta tadi sudah disiapkan oleh kakak semua dan di hari luring nanti kita akan siap mengikuti kegiatan sesi yang nanti akan tentunya lebih menarik ya karena kita bisa bertemu secara langsung di Jogja seperti itu. Baik, terima kasih atas partisipasinya untuk semuanya. Kami mohon maaf apabila selama tadi memandu, mendampingi ada kesalahan, kekurangan, dan kehilapan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan dan nanti informasi lebih lanjut itu nanti akan kita terus update di grup seperti itu. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih kakak.